Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di subuh di masjid yang penuh berkah ini, sahabat terbaikmu adalah pasangan sehidup sesurga. Ada dua penekanan di situ, sahabat terbaik, pasangan, dan sehidup sesurga. Sahabat terbaik ya, pasangan kita. Kenapa disebut sahabat para jemaah? Kenapa disebut sahabat? Karena dalam Al-Quran pun disebut sahabat. Jadi pasangan kita, istri kita, dalam Al-Quran disebut dengan sahabat. Contoh misalnya ayat yang berbunyi yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Lanjutannya wa sahibah wa sahibatihi wa banih, dan seterusnya. Hari di mana seseorang lari dari bapak ibunya, lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, dan lari dari sohibah, yaitu wabani, istri dan anaknya. Disebut sohibah, istri maksudnya. Dalam ayat yang lain juga disebut sohibah juga. Ya. Anna yakunu lahu walad walam yakul lahu sohibah. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak sedangkan tidak punya sohibah, istri. Dalam Al-Quran disebut sohibah dan tafsir para ulama pun jelas. Ibnu Katsir, As-Sa'di, yakni ai zaujah, yaitu istri atau pasangan kita. Jadi kalau ditanya sahabat terbaik, pasangan. Itulah Al-Quran. Dia i'jaz, mukjizat. Baik dari bahasanya maupun kandungan dan isinya. Jadi Al-Quran bukan sekedar permainan kata, puisi, ungkapan, syair, tapi juga isinya juga mukjizat. Ya. Kalau misalnya nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, ya, dia mengaku juga turun ayat Al-Quran diwahyukan kepada dia. Banyak beberapa ayat, salah satunya surat Al-Fil, surat gajah. Fil, wama adroka ma fil, khurtumuhu tawil, gitu ya. Itu turun surat Al-Fil katanya. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Khurtumnya tawil, belalainya panjang, dan seterusnya. Saya nggak mudah hafal juga ya. Pokoknya terakhirnya il gitu ya, tapi nggak jelas ini apa maksudnya ini ya. Ya suratnya ini ya. Tapi Al-Quran Masya Allah ya, bagus, syairnya i'jaz ya, mukjizat, tapi bagus juga. Kenapa? Karena secara makna memang benar para jemaah. Sohiba yashabu artinya menemani. Dan yang paling lama menemani kita adalah pasangan kita. Dia sohibah, paling lama menemani,
Kemudian menemaninya bukan sekedar menemani, tapi dia menemani dengan kedekatan lahir batin, fisik dan non fisik. Sahabat yang dekatnya itu bukan fisik, bukan hanya non fisik ya, tapi dekatnya juga fisik. Benar-benar sohibah, nempel kemana-mana. Sohib yaitu kan menyertai, melazimi, itu arti kata sohib. Bahasa Arab artinya sohib yashab, menemani. Jadi benar-benar sesuai ya dengan makna lahir batin ya. Kenapa disebut sahabat? Pertama, secara waktu para jamaah sekalian. Secara waktu yang paling lama menemani kita ya pasangan kita. Yang menemani kita satu rumah, dulu anak, dulu orang tua, sekarang anak. Dulu orang tua, kita bersama orang tua, ya kalau saya dulu zaman kuliah, berarti sampai usia 17-18. Setelah itu saya merantau. Jadi bersama orang tua berapa? Ya paling kita dulu 18 tahun lah ya. SMA soalnya ya. Kemudian anak kita membersamai kita, kalau sekarang ada yang SMP sudah mondok. Anak saya perempuan SMP mondok kemarin. Jadi bersama saya hanya 12 tahun. Sebentar ya. Dibandingkan pasangan kita. Berapa lama? Ya, bisa puluhan tahun. Bersama pasangan. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bersama pasangan. Sahabat sejati. Jadi benar Al-Quran menyebut sohibah. Kemudian hebatnya lagi, bukan hanya sekedar menemani, tapi dekat, fisik, lahir, dan batin. Ya. Jadi kalau sama orang tua kita, sama anak kita, paling kita tidur satu ranjang, kalau fikihnya umur 7 tahun. Sudah dilatih tidak sekamar dengan orang tua. Ya. Ini berdasarkan tahap fase pendidikan anak. 7 tahun sudah dilatih. Tidak tidur satu kamar dengan orang tua. Dilatih. 10 tahun yaitu fase mumayyiz soalnya. Fase 10 tahun, fase murahaqah, ya sudah benar-benar pisah. Tadi yang 7 tahun mungkin masih bolak-balik atau masih belum bisa, 10 tahun sudah benar pisah. Balik gak boleh, haram. Satu kamar dengan orang tua, satu ranjang. Jadi cuma satu kamar, satu ranjang cuma 7 tahun. Sedangkan kalau pasangan kita, ya udah satu ranjangnya berpuluh-puluh tahun. Kalau tidur sama anak itu masih kepisah sama bantal. Masih pakai jarak, tapi kalau istri udah kedekatan lahir batin, nempel. Jadi benar-benar menemani.
Jadi Masya Allah Al-Quran ya. Jadi bukan sekedar permainan kata, dia benar-benar tafsir yang mendalam. Bukan sekedar syair. Benar-benar sohibah. Jadi kalau ditanya siapa sahabat terbaik dan siapa sahabat sejati kita, pasangan. Bukan kata motivator, ya, tapi Al-Quran. Sahabat terbaik. Makanya banyak puisi-puisi tentang persahabatan. Banyak ungkapan tentang persahabatan. Ya, sampai dibuatin syair, lagu tentang persahabatan. Bagi kepompong katanya. Dan katanya ya. Persahabatan, ya, banyak puisi-puisi ya, tapi kita lupa bahwasanya Al-Quran menyebutkan sahabat terbaik ya pasangan kita. Pasangan yang halal tentunya ya, jangan yang gak halal ya. Terbaik pasangan. Ya. Makanya saya pun ketika membaca penjelasan ulama tentang seperti ini, saya pun membuat tulisan. Ya, betapa banyak orang membuat puisi, membuat syair tentang persahabatan. Ya, indahnya persahabatan, manisnya persahabatan. Tapi dalam Al-Quran justru ada yang benar-benar sahabat sejati. Bahkan, ya, lanjutan dari judul kita, judul kajian kita ini, bahkan pasangannya itu bukan sehidup semati. Sahabatnya bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Bahkan lebih menempel lagi nanti. Lebih menemani lagi nanti. Dan itu selamanya. Selama-lamanya khalidan mukhalladan fiha abada. Selama-lamanya menjadi sahabat pasangan. Nempel terus sampai di akhirat. Oleh karena itu akad nikah itu disebut dengan mitsaqon ghalidho wa akhadna minkum mitsaqon ghalidho. Ini lagi ijaz Al-Quran lagi, bukan sekedar main-main lagi nih. Bukan sekedar puisi lagi. Ini saya kuliah S2 saya nih, sekarang mata kuliahnya ijazul Quran. Ini lagi ngambil ijazul Quran ya. Jadi bukan sekedar permainan kata-kata, tapi maknanya kalau dibaca tafsirnya mendalam sekali. Ya. Jadi persahabatan seperti itu. Ya, sehidup sesurga juga. Jadi bukan sekedar menemani. Disebutkan mitsaqon ghalidho, terjemahannya adalah perjanjian yang berat. Mitsaqon ghalidho. Kalau perjanjian yang lain, ya, perjanjian jual beli, perjanjian damai, perjanjian bisnis, ini mungkin berlaku sebentar, bisa di-cancel, bisa macam-macam. Tapi kalau akad nikah itu banyak sekali konsekuensinya. Dia akan jadi teman seumur hidup, sehidup sesurga kemudian. Ya, dihalalkannya farji, nasab. Kemudian perpindahan tanggung jawab dari ayahnya ke suaminya. Jadi sebelum nikah yang ditanya bapaknya, setelah akad tersebut, detik itu juga yang ditanya suaminya, mitsaqon ghalidho. Ya. Jadi sehidup sesurga ya. Bahkan konsep menikmati surga itu bukan nafsi-nafsi, bukan. Mungkin selama ini ada yang memahami
konsep menikmati surga itu sendiri-sendiri, enggak. Justru konsepnya menikmati surga itu adalah bersama pasangan. Nanti kita bahas yang sehidup sesurganya, kita lanjutkan yang sahabat. Ya, makanya kan kita lanjutkan yang tadi, banyak puisi-puisi, syair, ungkapan tentang persahabatan dan banyak yang berusaha menjaga persahabatan. Ada yang nggak enak sama temen, sebenarnya males, sebenarnya itu nggak minat, tapi nggak enakan sama temen. Ya, nggak enak, nggak apa-apalah, biar temen. Ya, sebenarnya saya nggak mau, saya nggak minat, tapi karena kamu teman saya, sahabat lama, oke, insya Allah kita lakukan. Jadi ada yang berkorban untuk sahabat, ya. Ada yang nggak enakan dengan sahabat, ya. Ada yang kalau sahabatnya minta untuk ditemani, ya, dia menemani. Ya. Nah, padahal Al-Quran menyebutkan sahabat kita, bahkan the true bahasanya, the true, sahabat sejati, ya pasangan kita dalam Al-Quran. Ya, saya pun membuat tulisan ya tentang sahabat, ya supaya ya kita juga jangan lupa dengan sahabat kita yang lebih menemani kita. Karena selama ini ungkapan-ungkapan puisi tentang sahabat dan pertemanan, tapi itu bagus. Tapi jangan lupa dengan sahabat sejati kita yang lebih utama. Ya. Saya buat tulisan ya, saya bacakan ini. Saudaraku, katanya persahabatan itu mahal. Kita mentraktir sahabat bukan karena kaya. Karena katanya persahabatan lebih mahal dari uang. Tapi pasangan kita tidak ternilai dengan uang. Istri kita tidak ternilai dengan uang. Karena kita halalkan dengan kalimat Allah. Ya, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian dalam masalah istri kalian, fa innahunna awanun indakum. Karena sesungguhnya mereka ibarat tawanan. Silahkan diapa-apain juga, terserah. Wa akhastumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil dari wali-walinya dengan mengatakan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Jadi kita ngambil bawa-bawa nama Allah. Katanya sahabat, teman adalah pelipur lara. Teman berbagi di saat suka dan duka. Ya, tapi pasangan kita pelipur lara yang tidak akan kadaluarsa. Katanya sahabat adalah saudara tapi berbeda orang tua. Banyak ungkapannya. Sahabat, saudara, beda orang tua. Memang sahabat tidak selalu tepat waktu membantu, tapi bisa menuntunmu. Tapi ingat, pasangan kita meskipun sahabat beda orang tua, setiap waktu dan selalu tepat waktu membantu dan menuntun kita. Bisa jadi setelah berpuluh-puluh tahun bersama pasangan kita, kita tidak pernah mengucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan. Kita mengucapkan jazakumullah khairan ke orang lain berapa kali? Kita mengucapkan berapa kali jazakumullah khairan ke orang lain, ke sahabat, sesama ikhwan, sesama akhwat, berapa kali? Ya, tapi kalau bilang jazakumullah khairan kepada pasangan kita berapa kali? Berapa kali? Iya, mulai sekarang kita biasakan. Jazakumullah khairan, jazakillah khairan, jazakallah khairan, kita biasakan kepada pasangan kita. Jadi zikir yang biasa. Karena itu doa. Ya, doa itu ya.
Itu doa yang tidak bisa diremehkan. Semoga Allah membalas kebaikan. Ya, saya pun berusaha ya. Istri cuma nyiapin kopi, nyiapin apa, jazakillah khairan. Istri habis melayani kita, jazakillah khairan. Ya, istri-istri habis ditransfer, jazakillah khairan. Jangan makasih aja bang gitu ya, tambah lagi bang, jangan. Harus ada jazakillah khairannya, jazakallah khairannya harus ada, itu jadi zikir harian. Ya. Jadi itu pasangan. Sejati kita adalah istri kita, suami, itu sahabat, menemani. Kemudian para jamaah sekalian ya, tadi pasangan terbaik. Dan itu pasangan terbaik. Pasangan terbaik. Yang Allah sudah tuliskan ya, dalam Lauhil Mahfuz. Jadi sudah dituliskan dalam Lauhil Mahfuz. Fulan akan menikah dengan fulanah. Ya. Yang menakdirkan Allah, yang memilihkan Allah. Ya. Walaupun kita ikhtiar. Ya. Jadi Allah kalau sudah menakdirkan kita menikah dengan dia, itulah yang terbaik. Karena kita beriman, semua takdir Allah baik. Semua takdir Allah baik. Ya ini memang masalah beriman sama takdir ini harus sering-sering berarti. Kadang-kadang lupa, semua takdir Allah itu baik. Adapun yang kita tahu selama ini takdir baik dan buruk, khairihi wa syarrihi, atau hulwihi wa murrihi, hadis tentang takdir yang pahit dan manis, itu penjelasannya ditinjau dari manusia yang merasakan. Kita yang merasakan, aduh ini takdir yang pahit. Tapi akidah Ahlus Sunnah, semua takdir Allah baik dan fihil hikmah, ada hikmahnya. Sehingga kalau ada pertanyaan, kok bisa aku menikah dengan dia? Kenapa dia jadi pasanganku? Jawabannya itulah yang Allah pilihkan terbaik untuk kita. Karena kita tahu apa yang kita mau, tapi Allah tahu apa yang kita perlu. Kita tahu apa yang kita mau saja. Kita maunya cantik, pintar, gini-gini, kita mau. Tapi yang Allah perlukan, yang kita perlukan untuk menjaga agama dan dunia kita selamat, terutama di akhirat, Allah tahu, lebih tahu apa yang kita perlukan. Kita tahu apa yang kita mau, Allah tahu apa yang kita perlu. Kita maunya kaya, tapi Allah bilang dia perlunya yang ya setengah-setengah kaya lah. Karena kalau dia tipe-tipe kalau kaya langsung lupa sama akhirat, langsung sombong deh ini tipe-tipenya nih. Allah tahu ya jangan dikasih yang ini. Ya, kok suami saya keras? Ya, karena Allah tahu ya kamu perlu yang keras. Ya, karena kalau nggak dikerasin kamu agak-agak gimana gitu ya. Nah, mungkin ya, ini mungkin gitu ya. Allah tahu. Ya. Jadi takdir itu ya, takdir ya. Allah menakdirkan. Itu yang terbaik bagi kita. Ya. Dan kadang-kadang kita kenapa begini? Kenapa? Ya, tidak terima. Kok bisa? Kenapa aku menikah dengan dia? Karena kita hanya berangan-angan, kita nggak tahu ya. Kalau menikah dengan yang lain belum tentu bisa seperti ini juga. Dan para jamaah sekalian belum tentu cocok ya. Ini kalau kita bicara itu disebabkan karena berangan-angan, itu disebabkan karena kita lanjut yang tadi malam ya, kesehatan mental ya. Kenapa bisa berangan-angan karena seandainya tidak nikah dengan dia? Karena sekarang kita zaman membanding-bandingkan. Zaman banding-bandingkan. Dan untuk membanding-bandingkannya tuh banyak.
zamannya ini, banding-bandingkan ya. Apalagi sekarang banyak konten suami ideal, istri ideal, dikontenin. Ya, suami ideal, gagah, kaya, ganteng, ya, nggak pelit, punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, villa pribadi. Itu maksudnya senang punya kepribadian yang baik ya, suami ya. Ya, dikontenin. Istri juga begitu, yang cantik, putih, glowing, tinggi, semampai, semeter tak sampai biasanya itu. Dan sebagainya. Jadi sekarang untuk membanding-bandingkannya itu banyak materi untuk membanding-bandingkan. Dan itu semua walaupun sekedar iseng tontonan, tapi setidaknya itu kita terpapar dengan kesempurnaan. Akhirnya banding-bandingkan, akhirnya tidak qanaah. Ya, tidak qanaah. Nah, kuncinya adalah, nah ini termasuk buat bagi saya pribadi juga, kuncinya adalah ketika mulai nggak qanaah, kuncinya ngaca. Nah, ini orang orang Jawa, maafnya Jawa ini. Kuncinya adalah apa? Setiap kita mulai tidak qanaah dengan pasangan kita, udah mulai keluhan, mulai ngaca. Kita ngaca jamaah. Ngaca, emang kita siapa ini? Ya, mulai kenapa dengan dia? Aduh ini kok nikah sama dia? Kecewa, kenapa milih dia? Ngaca. Pertama yang milih siapa dulu? Jadi banyak pasangan-pasangan tuh mengeluhkan. Mengeluhkan kenapa? Aduh, suami saya begini, begini kenapa? Istri saya begini, begini. Ngaca dulu. Pertama yang milih dulu siapa? Apakah kita masih di zaman dijodohkan paksa ya, di zaman dimana siapa namanya tuh yang dipaksa nikah sama Datuk Maringgi ya? Oh ya Siti Nurbaya, aduh ya. Ya, yang jawab ternyata generasi baby boomer. Ya, sama milenial mesti tahu lah ya. Gen Z nggak tahu nih. Apakah kita sekarang masih zamannya Siti Nurbaya yang dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi gara-gara bapaknya punya utang banyak? Ya, memang pinjol ini memang bikin apa ya? Punya utang memang bikin terjerat emang ya. Kesehatan mental lagi nih. Masih dipaksa sekarang zamannya nih. Udah enggak. Kenapa bilang kok aku menikah sama dia? Loh, kamu yang milih kan? Kenapa menikah sama dia? Ya Allah, kenapa dia jodohku? Bukankah dulu kita yang milih? Jemaah. Kita yang milih dulu. Ya, bahkan sebagian zaman sekarang itu ada yang meminta bapaknya untuk menikahkan paksa. Pak, tolong nikahkan, Pak. Ya, kalau nggak nikah saya bunuh diri. Saya lari dari rumah. Begitu. Bukankah yang memilih kita dulu? Bukan siapa-siapa. Habis milih kemudian ya Allah kok sama dia? Kan gimana jadinya nih? Kita yang milih dulu jemaah. Ya, bukan siapa-siapa. Jadi ini yang pertama ya, sebelum kita mengeluhkan pasangan, kok dia begini, dia ini, kita yang milih, bukan siapa-siapa. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus ngaca? Ya, ketika kita kecewa dengan pasangan, ya, maka pasangan kita pun juga sama kecewa dengan kita. Sama aja, Pak. Kita ngeluh karena suami saya kok begini-begini, kenapa dia begini-begini. Ternyata suami pun ngeluh juga, kamu juga sama. Jadi artinya sama-sama punya kekurangan. Sama-sama punya kekurangan gitu. Ada kekurangan. Ya. Dan Allah tahu, itulah kita ditakdirkan menikah. Ya. Kemudian juga kenapa bisa nikah sama dia? Ya udah alhamdulillah.
Masih mending nikah daripada nggak nikah sama sekali. Ya, karena jomblo lebih berat penderitaannya daripada yang sudah menikah. Ya, saya nggak kebayang jomblo zaman sekarang ya. Itu terutama laki-laki ya. Kalau melihat sesuatu dan sebagainya, kalau kita kan pulang ya ketemu istri kan. Kalau ini nggak tahu nih, ya nggak kebayang. Terutama di zaman sosmed nih, kesehatan mental lagi nih, ya di zaman sosmed ya terpapar subhat, syahwat dan sebagainya dengan berbagai macam model. Kalau kita yang punya istri kan pulang, nggak tahu sekarang lebih menderita. Demikian juga istri yang sudah punya suami sekarang betapa banyak di luar tangisan perawan tua. Sedih. Ya, setiap lebaran menghindari pertanyaan kapan menikah. Tangisan perawan tua, sedih mereka. Apalagi perempuan, dia fitrahnya adalah melahirkan dan mendidik anak. Fitrah perempuan itu dia punya anak. Sedih, masa yang diomong cuma ponakan terus. Ya. Dia juga pengen punya anak. Fitrah perempuan, perempuan tuh fitrahnya punya anak. Dan fitrahnya bahagia. Kebahagiaan perempuan tuh dia punya anak, dia susui, dia mandikan, ya dia iming, dia apa namanya goyang-goyangkan. Itu fitrahnya perempuan, bahagia dia. Kita aja laki-laki tuh gendong bayi, kita peluk, kita seneng. Apalagi perempuan, fitrahnya lebih lagi. Itu kebahagiaan. Jadi kita menikah kemudian punya keluhan terhadap pasangan begini-begini. Sebenarnya itu lebih baik daripada ngejomblo kemarin. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, ma fil jannati a'zab. Di surga tidak ada jomblo. Di surga nggak ada jomblo. Maksudnya di surga itu tidak ada yang hidupnya sendiri. Pasti Allah pasangkan. Baik dia sudah menikah, belum menikah, ataupun sudah cerai. Tetap di surga ada pasangannya nanti. Ini ada pembahasan lebih lanjut. Para ulama menjelaskan kenapa? Karena di surga itu adanya kebahagiaan. Karena jomblo nggak bahagia. Kebalikannya, menikah bahagia, menikah bahagia, tidak menikah ya tidak bahagia. Makanya jangan kelamaan menjomblo gitu kan. Jangan kelamaan sendiri. Kalau sendiri nanti kedinginan. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan pasangan adalah pakaian. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Jadi jomblo sering kedinginan. Nggak punya pakaian, nggak punya selimut. Ya ini penjelasan lama nih. Kenapa di surga nggak ada yang sendiri? Karena nggak bahagia sendiri itu. Jangan lama-lama makanya. Ya. Ma fil jannati a'zab. Ya, tidak ada yang jomblo ya. Jadi cuma beda za sama dha. Kalau satunya dha-nya tuh azab. Jadi azab sama azab ya beda-beda tipis ya. Jomblo kena azab. Enggak ya. Insya Allah enggak. Jadi jangan berpasang, aduh kenapa menikah sama dia. Justru Allah nikahkan itu alhamdulillah daripada jomblo. Ya. Lebih baik punya pasangan juga. Ya, jadi itu pasangan terbaik kita insya Allah. Jadi ketika kita kecewa dengan pasangan kita, makanya sebenarnya pasangan kita pun kecewa dengan kita. Karena kita pun punya kekurangan, punya kesalahan, sama. Jadi mungkin bisa jadi kita bilang kenapa menikah sama dia, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, nggak tanggung jawab, nggak apa, sama. Nanti dia juga sama, kenapa nikah sama dia ya? Ya udah masakan nggak enak, cuma bisa rebah-rebah aja, scrolling apa dan sama bisa jadi. Pelayanan kurang dan sebagainya sama, mengeluh.
Jadi pasangan ya. Jadi Allah takdirkan yang terbaik. Ya. Bahkan ungkapan jodoh adalah cerminan diri ada tepatnya. Itu ada tepatnya. Karena berdasarkan dalil Al-Quran juga. Ya. At-toyibati lit-toyibin, at-toyibuna lit-toyibat, dan seterusnya. Al-khabisatu lil-khabisin, al-khabisuna lil-khabisat. Yang baik-baik untuk yang baik-baik, perempuan yang baik-baik, laki baik-baik, perempuan baik, dan sebaliknya. Jadi memang benar, jodoh itu ya cerminan diri kita. Kurang lebih. Benar ini. Kurang lebihnya ya. Cerminan diri. Dan memang kalau secara ya ilmu psikologi, ilmu kalau sekarang muamalah, memang benar. Orang nyari jodoh itu pasti yang ya lingkungan dia, circle dia, sepemikiran. Nggak mungkin kan sering ke diskotik tiba-tiba dia nyari jodoh ke masjid. Nggak mungkin. Ya, pasti dia nyari yang circle-nya dia juga, pemikiran. Jadi sama. Ya, prinsip sama, hidup sama, gaya sama, circle sama. Makanya secara umum benar ungkapan ini. Secara umum. Walaupun memang ada pengecualian, Ustadz gimana kan tetap aja ya. Misalnya mengeluh pasangan, kita bilang ya ini mungkin cerminan kita. Oh enggak Ustadz, coba lihat Asiyah istrinya Fir'aun. Ya, Nabi Lut, ya, Nabi Nuh suaminya istrinya kafir, Ustadz. Ya, cari pembelaan terus. Ya, biar bisa ngeluhin pasangan. Ya, pengen nunggu fatwa Ustadz, ceraikan saja udah gitu ya, minta hulu gitu, jangan. Ya, pengen nunggu saran dari teman, manas-manasin, oh kalau saya jadi kamu udah saya ceraikan kayak gitu. Nah ini hati-hati jemaah ya. Apalagi ibu-ibu jangan sampai kompor meledak, gas mahal sekarang insya Allah. Langka bu ibu. Jangan jadi gas banyak sekali ya. Masalah rumah tangga curhat jadi kompor. Ya Allah ukhti, kalau saya jadi kamu saya nggak kuat. Kok kamu kuat banget ya itulah. Ya, sebelumnya dia kuat menghadapi suami seperti itu, ya, terima takdir tiba-tiba hanya beberapa ungkapan kata jadi nggak kuat, pulang-pulang marah. Ya Allah, kuat sekali kamu ya. Kalau saya jadi kamu saya nggak kuat. Gitu ya. Insya Allah. Bahayanya mah, jangan jadi kompor, gas, meledak, mahal, udah nggak disubsidi ya mah. Jangan, insya Allah. Betapa banyak ya, satu dua kata merusak rumah tangga orang lain. Dan ini termasuk definisi tahbib secara umum. Tahbib. Merusak rumah tangga orang lain. Banyak. Gara-gara kompor ucapan satu dua kata. Makanya prinsip kita kalau ada yang berbicara masalah rumah tangga, banyak diemnya udah. Dia iyakan aja. Ya sabar gitu-gitu ya. Jangan keluar satu dua patah kata bisa menghancurkan rumah tangga orang lain. Hati-hati jemaah. Ya. Jadi itu pasangan ya, pasangan terbaik ya. Jadi dikeluhkan. Yang tadi ya, tapi kan Asiyah istri Fir'aun, Nabi Lut, Nabi Nuh ya. Yaitu adalah jawabannya pengecualian. Likul liko idatin istisna gitu kan ya. Setiap kaedah pasti ada pengecualian. Ada kaedah ya ada pengecualian pasti. Ya pasti ada yang abnormal ya, gitu bahasanya ya. Pasti ada yang keluar. Ya, Ustadz ya Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk tapi ada yang cacat, ada yang begini, ada yang apa. Ya memang begitulah istisna, ada pengecualian lah. Pasti ada. Ya, umumnya seperti itu. Ya, jadi yang pertama ya, kalau kita mulai mengeluhkan sahabat, coba kita perlakukan seperti sahabat kita ya. Kadang-kadang kita kalau sahabat buat salah itu teman teman main, teman nongkrong, teman naik gunung, teman gowes, teman main bola, berbuat salah cepat sekali kita kasih uzur sama dia. Main bola di sliding, gak apa-apa bro, insya Allah siap baik, insya Allah. Ya, kan teman soalnya teman kajian, apalagi yang sliding ustad kan, gak apa-apa ustad, gak apa-apa ustad ya gitu ya. Gak apa-apa ustad ya. Kan temen gitu kan. Ya nanti malam kita main mini soccer. Tapi nggak di sini ya tapi ya maaf ya. Mainnya di Kapuas sama Palangkaraya Senin ya. Ya, kapan-kapan lah di Banjarmasin mudahan bisa ya. Olahraga bareng kita senam kejantanan ya biar makin jantan.
Terus ya, kayak kalau sama temen betapa cepat kita cari uzur, maafin ya. Oh santai aja bro, maaf bro ya. Santai, woles, woles orang Jawa bilang ya. Santai aja gitu. Oh cepat sekali kita cari uzur ya. Tapi kalau sama pasangan, itu kok kayaknya uzur-uzur tuh berat gitu ya. Ya, satu kedua kesalahan itu jadi kredit poin ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tunggu meledak gitu. Cepat sekali. Ya, makanya itu tadi ya sahabat terbaik kita. Jadi pertama kita yang milih kan jamaah. Yang kedua lebih baik daripada ngejomblo. Jangan pernah berangan-angan. Ya. Yang ketiga, kalau kita ngeluh, pasangan juga ngeluh sama. Terus kalau kita kecewa dengan pasangan, pasangan pun kecewa sama kita. Kecewa juga dia. Kok bisa dapat seperti kita? Sama. Kenapa kecewa? Kenapa kalau sama sahabat kita woles, kita namanya easy going bahasanya ya. Kita santai, kita udah nggak apa-apa. Kenapa? Sama sahabat. Karena aibnya belum terlihat. Belum terakumulasi aibnya. Kenapa kita kagum dengan suami orang, kagum dengan istri orang? Aibnya belum terlihat. Apalagi zaman sekarang, jam kita kembali ke apa namanya kesehatan mental karena sosmed. Ya Allah, kalau dia jadi istriku, ini istri ideal. Kalau jadi suamiku, banding-bandingkan, kirimin ke istrinya linknya, kirimkan ke suaminya, gini loh jadi suami yang baik, gini loh. Kita belum lihat aibnya doang. Kita belum lihat aibnya yang terakumulasi. Sedangkan pasangan kita, aib terbongkar. Di rumah tempat aib dibongkar. Makanya inna buyutana auratun wa ma hiya bi aurah. Rumah itu aurat, menutup semuanya. Jadi aib-aib terbongkar itu di mana? Di rumah yang tahu pasangan kita. Itulah makanya kita tidak ada uzur, no excuse, langsung disimpan, langsung masuk dalam hati, langsung dimasukkan dalam kredit aib-aib pasangan yang suatu saat akan meledak. Kalau orang lain nggak kelihatan, ya antum-antum nggak tahu aib saya di rumah. Yang tahu cuma istri saya. Aib lahir batin, ya lahir batin maupun lahirnya. Muka saya mungkin begini, nggak tahu dalam saya apa, mungkin korengan apa, semua nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma istri. Ya, satunya kutil, busuk dan sebagainya cuma istri yang tahu. Di luar gagah, di rumah lemes, nggak ada yang tahu. Ya, di luar jantan, di rumah lemah syahwat, nggak ada yang tahu. Ya. Jadi itu poin yang keempat. Kenapa? Memang di rumah tempatnya terbuka aib. Makanya jelek terus pasangan kita. Ya. Tempat terbongkarnya aib di rumah. Ya. Makanya tadi Al-Qur'annya inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aur. Tempatnya. Makanya itulah sahabat sehidupnya. Itulah supaya kita bisa sehidup terus di dunia. Di dunia terus. Kita sampai jam berapa nih Ustaz? Kok sudah terang sekali? Biasanya kita sampai apa namanya? Sampai syuruk biasanya ya. Ini biasanya syuruk, sholat, selesai terus gitu ya. Ya. Tapi di jadwal jam berapa nih? Ustaz? Oh, sampai jam 7 ya? Ya siap-siap. Oke Bil. Bolehlah kita lanjut ya. Karena ya habis ini pamit juga nggak apa-apa lah. Bolehlah. Ya, kita tunda sedikit syuruknya ya. Oke, tadi sudah pasangan halal terbaik, kemudian bagaimana bisa pasangan sehidup di dunia. Supaya terus hidup di dunia bersama tadi ya. Yang mulai mengeluhkan pasangan, yang mulai kenapa nikah sama dia. Ingat 4 poin tadi kita ulangi, yang pilih kita bukan siapa-siapa ya. Jadi jangan salahkan takdir, jangan salahkan salahkan ini, kita yang milih. Kita yang ACC kok. Yang kedua, ya lebih baik kita menikah daripada tidak menikah sama sekali tadi.
Kemudian kalau pasangan kecewa, kita kecewa pasangan kecewa. Yang keempat, kecewanya karena ya, memang tempatnya terbongkar aib. Dan yang lain-lain kita stop dulu. Kita lanjut judul selanjutnya yaitu sesurga. Selanjutnya apa? Sesurga. Jadi para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam ya, kita itu masuk surga dan menikmati surga. Dulunya saya memahami sendiri-sendiri. Kita masuk surga sendiri, nikmati sendiri. Tapi ternyata konsepnya ya, menikmati surga itu bersama pasangan. Ternyata konsepnya apa? Nikmatinya bareng pasangan. Mirip seperti suami istri di dunia. Bareng terus, makannya bareng, ininya bareng, dan sebagainya. Ya. Bahkan ya, masuknya saja berbarengan. Masuknya aja berbarengan ya. Sebagaimana firman Allah, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Masuk surga bersamanya siapa? Orang-orang yang soleh dari orang tuanya, pasangannya, dan anak keturunannya. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu surga, udkhulul jannata antum, masuklah kamu ke surga, wa azwajukum, dan istri kalian. Ya, tuhbarun, dalam keadaan bergembira. Jadi Allah malah merintahkan masuk surga itu sama pasangan. Ini masuknya aja disuruh masuknya bersama pasangan. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ya. Jadi justru konsepnya itu sama pasangan, bukan sendiri-sendiri. Ya, saya dulu bayanginnya kita sendiri, nikmatin sendiri, enggak, ternyata konsepnya bersama pasangan. Jadi konsep di surga, nanti kita di surga itu bersama pasangan kita. Masuknya tadi udah barengan, kemudian nanti konsep di surga itu adalah setiap kita mendapatkan istana. Masing-masing kita dapat istana. Ada yang sejauh mata memandang. Kemudian konsepnya lagi nanti kita dilayani oleh wildanun mukhaladun, anak-anak kecil. Malaikat yang menjaga. Kemudian dalam istana ini ibarat rumah kita dan kita tinggal bersama istri di situ. Ya, nanti surga ada 100 tingkat. Ya, kemudian nanti di sini kerajaannya fulan, kerajaannya fulan, kerajaannya fulan, dan saling mengunjungi. Dan kita itu berada dalam kerajaan kita bersama istri. Itu konsep surga ternyata. Bersama istri. Ya. Dan ayat-ayat yang lain menyebutkan bersama istri. Ya, hum wa azwajuhum fi dhilalil al-araiki muttaqiun. Hum wa azwajuhum, mereka bersama istri menikmati naungan pohon, menikmati buah. Hum wa azwajuhum, menikmati bersama istri, kan gitu. Jadi konsepnya malah seperti di dunia ini. Ya, tinggal bareng, makan bareng, tapi di sana sudah kenikmatan semuanya. Makanya konsepnya sehidup sesurga, jemaah. Bukan sehidup semati. Karena kalau sehidup semati, adik mati ya sudah, abang nikah lagi lah. Kan gitu. Selesai berarti. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau adik mati. Kan gitu. Ini kalau konsep apa? Sehidup semati. Adik mati ya sudah. Ya, dah. Selesai. Saya nikah lagi, Dek. Ya. Belum kering kuburnya istri, suami malamnya udah akad.
kan gitu. Tapi konsep Islam bagus, Pak. Makanya konsep Islam sehidup sesurga. Ya. Kemudian juga kalau orang yang konsep yang lain itu adalah menua bersama. Oh enggak, mungkin enggak mau. Bang kita olahraga bareng ya bang, kenapa? Biar kuat sampai tua dan menua bersama. Enggak mau menua bersama, enak aja ini. Mau dong. Ya, sampai menua bersama enggak mau. Ya memang kita nanti menua mati, tapi enggak sampai di situ dong. Di surga, dan di surga enggak tua. Karena di surga semua penduduk surga umurnya 30 atau 33 tahun. Semua penduduk surga umurnya 30 atau 33 tahun. Enggak mau menua bersama. Oh, enggak dong. Sebentar doang tuh. Itu konsep-konsep ahlud dunia. Kalau kita Islam lebih sempurna. Enggak ada menua bersama nanti. Terus menerus. Enggak. Itu cuma lewat doang menua bersama. Di surga tetap muda. Ya, para ulama menjelaskan kenapa 30 sampai 33 karena itu usia matangnya seseorang, puncaknya. Jadi Allah pengen manusia hambanya menikmati surga di usia matang. Baik fisik maupun mental. Makanya kapten sepak bola tuh yang umurnya segitu-segitu tuh. Ya kalau 20, kalau 20, 25 kadang-kadang cepat larinya tapi masih emosian. Ya, seperti itu. Sehidup sesurga ya, Masya Allah ya. Ini konsep para jamaah. Kemudian, nah ini kita percepat ya. Kita nggak ada tanya jawab ya, Ustaz? Nggak ada ya? Atau ada nggak ada ya? Ada. Waduh, langsung ada dua nih ya. Oke. Barusan dibilang ya. Ada ya. Kalau gitu kita percepat materi terakhir nih ya. Materi terakhir dipercepat lah. Tapi jamaah masih kuat ini ya. Masih ya, insya Allah ya. Materi terakhir ya. Sebelum tanya jawab. Pertanyaannya ini ya. Kan sehidup sesurga ya. Tadi juga saya bacakan hadis ma fil jannati a'zab. Di surga enggak ada jomblo. Sekarang bagaimana kalau ada jomblo belum menikah kemudian meninggal? Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana kalau menikah cerai? Di surga gimana? Ya, kalau menikah cerai, di surga gimana? Apakah masih bisa dengan ketemu mantan suami? Rujuknya di surga. Pertanyaan lagi, kan sehidup sesurga, gimana kalau laki-laki punya istri 4? Sesurganya dengan siapa? Sesurganya dengan siapa nih? Pertanyaan lagi, kalau seorang istri sudah nikah berapa kali? Ya, baik nikah ditinggal wafat maupun cerai. Dengan suami yang mana? Ya, kita jawab ya dengan ringkas. Kalau jomblo dia meninggal, maka akan dinikahkan dengan wanita penduduk surga juga. Itu Allah yang atur. Dinikahkan dengan wanita surga juga. Yang belum ada pasangan. Ya, sebagian ulama mengatakan yang wanita yang mati jomblo juga. Yang wafat dalam keadaan jomblo. Jadi Allah nikahkan nanti di surga karena nggak ada yang jomblo. Ya, makanya salah satu hiburan perawan yang bagi yang belum dapat jodoh mungkin jodohnya di surga mungkin. Ya, kalau kalian dinikahkan oleh awali kalian, saya di surga dinikahkan oleh Allah. Nah, hiburan. Tapi janganlah ya. Jangan.
Ini yang jomblo. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah menikah di dunia kemudian cerai, bisa nggak rujuknya di surga? Mantan gitu ya. Jawabannya tidak bisa. Karena kata-kata talak itu membatalkan mitsaqun ghalidho tadi. Membatalkan kata-kata talak. Makanya tidak boleh dianggap main-main ini kata-kata talak. Konsekuensinya berat. Maka nggak boleh main-main. Salasun hazluhun najid wajidduhun najid. Kata Nabi SAW ada 3 yang main-mainnya sedang main-main, senda gurau, dianggap jid, serius. Kemudian jidduhun dan seriusnya pun dianggap serius juga gitu ya. Talak, nikah, talak, wal itq. Nikah, talak, membebaskan budak. Atau sebagian lain rujuk. Satu riwayat semuanya tentang nikah. Karena agungnya, karena berat konsekuensi ini nggak boleh main-main. Mana istrimu udah saya cerai? Jatuh cerai. Walaupun main-main. Ya, ada sinet, ada main film, beneran bapaknya itu ini, bapaknya itu apa namanya? Bapaknya walinya beneran. Udah nikah suami istri saat itu, walaupun cuma main film. Ya, main-mainan akad-akad gitu. Suami istri langsung secara syar'i. Saking agungnya 2 kalimat ini nggak boleh main-main karena membatalkan tadi mitsaqun ghalidho. Sehingga kalau sudah nikah cerai udah tadi kata-kata tadi cukup sekian dan terima kasih, nggak ada konsekuensi setelahnya. Di dunia nggak bersama, di akhirat juga nggak bersama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau suami punya beberapa istri, dengan siapa nanti? Jawabannya dengan semua istri di surga. Sebagaimana di dunia bagi rumah, di surga pun juga sama bagi rumah. Bagi kerajaan, giliran. Tapi jangan khawatir, di surga sudah tidak ada cemburu, hasad, iri, dengki, nggak ada. Karena dicabut sebelum masuk surga. Kita jadi setelah sirot ada namanya kontoroh. Ya, jadi kita habis sirot tuh kita di kontoroh dulu. Kontoroh tempat kisos batin. Ya, salah satunya adalah kisos batin supaya tidak ada cemburu. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi qulubihim min gilin." Kami cabut gilin tersebut. Hasad, dengki, iri. Setelah kontoroh selesai, kalau padang mahsyar itu kisos, ya kisos orang zolim, orang apa, lahir batin. Tapi ini kisos hati bagi penduduk surga. Dibersihkan dulu. Sehingga ketika masuk surga udah nggak ada hasad, iri, dengki. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Ya, di surga nggak ada iri, dengki, hasad. Udah dicabut sama Allah, bahagia semuanya. Cemburu nggak ada lagi. Kemudian jawaban pertanyaan selanjutnya, kalau istri menikah berapa kali, ya, dengan suami yang mana di surga? Bisa ya, menikah suaminya wafat, menikah lagi suaminya wafat, menikah lagi suaminya wafat. Bahkan ada sahabiah, dia punya keutamaan karena dinikahkan oleh sahabat-sahabat. Ya, seingat saya namanya Asma binti siapa gitu ya. Ini tolong diluruskan kalau salah ya. Jadi namanya ya. Setelah suaminya wafat dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat dinikahi oleh Ali. Setelah istrinya Ja'far kalau seingat saya ya. Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Dinikahi oleh Abu Bakar, setelah wafat Abu Bakar dinikahi oleh Ali, setelah Ali dinikahi oleh sahabat yang lain, Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, dengan suami yang mana para jemaah? Ya, suami yang mana? Di surga? Kan nggak mungkin poliandri dia surga ya, nggak mungkin. Harus dia sama satu aja suami. Dengan siapa?
Iya, ada dua pendapat. Yang pertama dengan suami terakhir. Pendapat pertama dengan suami terakhir berdasarkan dalil-dalil. Ya, banyak dalil-dalilnya ya, ya ucapan dari Uzaifah kepada istrinya, "In syi'ti an takuni zaujati fil jannah fala tazawwaji ba'di." Uzaifah, sahabat, bilang sama istrinya, "Kalau kamu mau jadi istriku di surga, jangan nikah lagi setelahku." Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha di dunia. Karena perempuan tinggal bersama akhir suami terakhirnya. Ya, demikian juga Abu Darda juga begitu berkata kepada istrinya, ya, kalau mau jadi istri saya di surga jangan nikah lagi. Abu Darda, "Al-mar'atu li akhir azwajiha." Ini pendapat pertama ya. Jadi bersama terakhir. Sama suami terakhirnya. Ya. Jadi bahwa bapak ini sudah pesan sama istrinya belum? Ya. Bahwa bapak udah pesan belum sama istrinya? Ya, ini ada salafnya soalnya nih. Huzaifah ngomong gitu. Kemudian Abu Darda ngomong begitu. Udah belum silang sama istri? Ya. Kalau mau jadi suamiku, istriku sehidup sesurga, jangan nikah lagi. Kalau aku mati, ada salafnya ini. Ya, karena aku nggak mau, Dek. Ya, di sini panggilan istri siapa nih, Dek atau siapa nih? Kalau sana kita kan Dek, Mas, Neng, Kang, gitu kita kan. Istri saya orang Sunda, punya darah Sunda, jadi saya panggilnya Kang Neng. Ya. Di sini apa kalau Banjar apa nih? Kemarin kan sudah diajarin saya ulun gitu, pian gitu kan. Lumayan lah dapat ya. Ulun mau pamit gitu ya ke Kapuas. Apa? Dek gitu ya? Ah, pokoknya. Hah? Hah? Dik. Ah, dik. Aduh kurang fasih nih kayaknya nih. Perlu belajar makhorijul huruf. Ya gitulah dek gitu ya. Jadi kalau apa namanya kita berpesan ya pada istri gitu kan. Jangan nikah lagi. Karena abang nggak mau dek. Ya, ketika abang sakit, kemudian kita perpisahan di dunia, kemudian abang nunggu di alam kubur sudah bayang-bayangin kita berjumpa di surga. Kemudian begitu masuk surga, betapa patah hatinya abang dek melihat engkau bersama laki-laki lain. Makanya jangan nikah lagi ya. Ya, sudah nunggu-nunggu ya, ya perpisahan pas meninggal ya. Kita sehidup saya tunggu bang, abang boleh meninggal duluan bang, karena sakit ini. Tapi insya Allah nanti kita bertemu di surga. Udah nunggu di alam kubur apa sampai surga bersama laki-laki lain kan sakit hati-hati. Jangan nikah lagi kalau gitu ya. Udah pesan belum nih? Udah pesan belum? Ya, jangan gundah gulana para jamaah ya, karena ada pendapat kedua, bahkan ketiga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya perempuan tersebut bisa memilih. Ya, pendapat yang ma'ruf ya suami terakhir. Cuma konsekuensi berat ini. Para suami bilang siap-siap nanti pas kita mati di surga ternyata udah dia sama laki-laki lain. Ya. Ada pendapat kedua para jamaah. Pendapat kedua, ya ini sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah, dia boleh memilih dengan suami yang mana. Ya, disebutkan hadis ya Umma Salamah innaha tukhayyaru fatakhtaru ahsanahum khuluqa. Wahai Ummu Salamah, dia nanti akan diberikan pilihan. Ya, tukhayyar, maka dia memilih yang paling baik di antara mereka. Pendapat kedua. Jadi misalnya punya suami, udah nikah sama berapa suami, di akhirat dia akan memilih mana yang ahsanuhum khuluqa, mana yang paling bagus. Ya.
Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di surga itu fiha ma tastahil anfus. Di surga itu sesuai dengan apa yang diinginkan jiwa. Ya, dia ingin yang mana. Dan juga lebih adil pendapat yang kedua. Karena bisa jadi suami terakhir bejat, tak tanggung jawab, hobi ngutang, malas kerja, suka pukul istri, cuek sama anak. Tapi nggak diceraikan. Itu suami terakhir. Sekiranya dia jadi itu suami di surga, mungkin dia nggak ridho, mungkin nih, aduh, di dunia aja neraka sama dia. Masa di surga gini lagi gitu ya. Mungkin gitu ya. Misalnya. Pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua. Kira-kira jamaah pilih yang mana nih? Oh, yang penting masuk surga katanya, Masya Allah. Berarti abang ini pengen gak sama saya di surga ya? Yuk bang, yuk. Ya, berarti nggak cinta nih bang nih. Ya, kok pilih yang itu bang? Gitu ya. Ya, memang, dan kemudian ada pendapat yang ketiga, pendapat Syekh Ali Furqus, saya bacakan, wa in kana laha azwaj fid dunya fahiya fil jannati ma ahli azwajiha idza tasawwa fi khuluqi was shalah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga itu ya, dia bisa milih kalau suaminya itu ya tasawwuf sama dalam akhlak dan agamanya. Ya. Jadi defaultnya itu suami terakhir. Ya, suami mohon maaf ya. Jadi kalau dia ya kalau dia apa namanya? Kalau dia sama gitu ya. Mohon maaf. Kalau dia sama suaminya ini maaf. Kalau dia sama suaminya maka yang terakhir. Paham ya, Pak? Kalau suaminya sama, kurang lebih sama akhlak agamanya, maka dia apa? Dengan suami yang terakhir. Tapi kalau beda-beda, memilih, paham ya, Ma? Paham ya? Saya ulangi ya. Kalau suaminya sama baiknya, itu tasawuf fil khuluq was shalah. Kalau suaminya sama baiknya, maka yang terakhir. Karena sama semua ini. Sama. Maka yang terakhir. Tapi kalau nggak sama, ada baik dan buruk, dia boleh memilih. Dia pasti pilih yang paling baik. Ini pendapat. Makanya para sahabat, dia yakin. Para sahabat itu Zuzaifah, Abu Darda. Kalau dia meninggal, pasti sahabat lain menikahi istrinya. Karena di zaman Nabi nggak ada janda nganggur. Dalam tanda kutip, tidak ada janda yang nganggurnya lama. Di zaman Nabi. Begitu dia ini langsung dinikahi sama yang lain, nikah dia sama yang lain, begitu terus. Ya, karena mereka sangat paham supaya itulah cara supaya janda tidak apa untuk memuliakan janda dinikahi, bukan dimain-mainin. Di zaman Nabi begitu, coba aja baca sejarah, meninggal langsung dinikahi sama. Jadi Huzaifah sama Abu Darda itu tahu. Setelah dia wafat nanti pasti sahabat lain nikahi dan itu sama. Kemudian kalau sama apa tadi? Ya kalau sama itu terakhir. Paham jemaah? Ini pendapat pertengahan. Ya. Jadi setelah dapat penjelasan ini, perlu nggak ngomong sama istri? Ya jemaah. Perlu nggak berpesan sama istri? Intakuni zaujati fil jannah fala tazawaji ba'di. Perlu nggak kira-kira nih? Setelah dapat penjelasan ini jemaah. Perlu nggak ngomong sama istri? Ya. Ya. Atau ngomongnya malah lain ya. Kalau saya mati terserah anti dek. Mau nikah lagi terserah. Karena saya yakin pasti anti pilih saya yang terbaik nanti. Wah, yakin banget ini ya. Padahal yang habis itu yang nikahi ustadz kan bahaya enggak ya? Ya. Sehingga diskusinya akhirnya berujung. Lebih baik abang yang mati duluan atau istri yang mati duluan gitu kan? Kira-kira mana yang bagus nih? Istri mati duluan atau suami mati duluan? Kira-kira ya. Pilih yang mana ya? Ibu-ibu ya. Suaminya mati duluan atau istrinya mati duluan gitu ya. Ya.
Oke, jawabannya adalah ya kita nggak usah dibahas ya mati duluan siapa. Yang penting sekarang kita beramal dulu pokoknya ya, beramal ya. Kita beramal ya. Tadi benar sebenarnya tadi ya. Kalau saya yang penting masuk surga dulu ya. Saya pun nggak bahas-bahas sama istri ya. Yang penting masuk surga dulu insya Allah. Ini yang fokus ya. Masuk surga biar bisa bersama-sama. Ya, jadi sampai rumah nih jangan bilang ya abang aja mati duluan bang. Ya, ya tenang aja bang. Kalau abang nggak mati-mati ntar teracuni umur 70 tahun. Ya gitu ya. Umur 65 tak racunin. Karena kalau abang nikah lagi belum kering kuburan saya abang malamnya udah akad. Nggak terima saya. Gitu, gitu ya. Seperti itu. Ternyata udah jam 7 para jamaah ya. Ya Allah, udah jam 7 ternyata. Baik mungkin ya karena ini amanah pertanyaan saya jawab dengan cepat ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Karena udah terang. Waduh ini kok berat pertanyaannya nih ya. Bagaimana pernikahan 10 tahun, 20 tahun rusak alasan suami mau poligami. Padahal istri sudah tahu suami belum mencukupi sepenuhnya. Aduh, kalau poligami saya ngopi dikit ya. Bismillah. Karena bukan praktisi ini ya. Ya, ini kayaknya nak, kalau poligami nanya sama praktisi aja ya. Saya bukan anu nih. Ya bukan praktisi, ibaratnya dokter ini nggak pernah nyuntik disuruh nyuntik ya. Janganlah ya. Itu ini nanya sama apa? Sama praktisi aja ya. Ya saya nggak berani jawab nanti. Ya nanti nggak dibukain pintu pas pulang nggak ya? Enggak ya. Ya benar serius ini serius. Kalau poligami saya nggak berani jawab, bukan praktisi. Tanya kepada ahlinya. Salah-salah ngomong nanti ya. Ya Ustadz jangan bacot doang katanya orang Jawa ya. Ya itu tanya sama apa yang sudah pengalaman ya. Karena yang sudah poligami lah yang tahu mana mencukupi, mana enggak mencukupi, mana apa gitu ya. Mereka yang lebih tahu. Insya Allah. Ya, bagaimana pendapat Ustadz kasus perceraian yang tinggi di Kalsel karena menikah muda? Ini benar enggak nih? Emang benar ya, ada datanya ya, perceraian tinggi ya karena menikah muda. Benar enggak nih? Ya. Jadi masalahnya tuh bukan karena nikah mudanya sebenarnya. Karena belum berilmu sebelum menikah gitu aja. Ya jadi bukan masalah nikah muda, tapi oh benar ya, sohe ya, masya Allah ya. Kalau begitu ya kita edukasi. Jadi masalahnya bukan nikah mudanya, tapi persiapan ilmunya yang kurang. Ya kurang ini kita edukasi ya, edukasi ya. Ya jadi bukan masalah muda, masalah apa ya. Dan di tempat lain itu bukan hanya yang nikah muda, nikah tua aja cerai kok di tempat lainnya. Ya, justru di Jakarta contohnya. Jakarta tuh nikah itu pada umur 29, 30, 35. Cerai juga kok. Ya. Jadi ini bukan alasan nikah muda kok banyak orang cerai. Enggak. Coba di Jakarta coba ya. Di Jakarta Iwan-Iwan itu nikah Iwan-Iwan tuh ya saya ketemu Iwan-Iwan 27, 28, 30 udah nikah belum? Belum. Keras di Jakarta keras, ya. Kota keras. Ya, keras dia. Nggak berani nikah kalau belum punya rumah, belum punya apa, keras, kota keras nah itu. Jadi di Jakarta itu kota-kota besar perceraian tinggi. Mereka nikahnya juga bukan nikah muda, nikah tua, tapi cerai juga. Nah, jadi ini bukan alasan ya. Bukan alasan karena nikah muda, tapi kurangnya apa? Ilmu. Dalam Al-Qur'an ada ilmu. Ya, dan ini di Kapuas saya yang bahasnya daurah ini nih, daurah karakter dasar suami istri dalam Islam, daurah kalau di Kapuas. Kita bahas tentang ilmu berumah tangga, memahami karakter dasar istri, memahami karakter suami. Ini insya Allah di Kapuas hari ini, daurah kita. Ya, karena kurang ilmu aja kita. Ya, kalau saya menikah ketika kuliah jamaah. Saya nikah ketika kuliah. Umur 21, 22. Ini nikah muda enggak nih? Nikah muda Ustaz? Nikah muda apa enggak? Ya, termasuk muda berarti ya? Ya, oh sedang berarti ya. Sedang. Ya, tapi kalau saya ketemu sama orang-orang di Jakarta di mana, muda banget Ustaz nikahnya, gitu ya. Tergantung berarti relatif berarti ya. Ya, saya nikah umur 21, 22. Sekitar itu. Ketika masih kuliah, belum lulus ya, Mak. Belum lulus, belum punya kerjaan tetap. Ya, masih harus kuliah, masih harus menyelesaikan studi, saya nikah. Ya, menikah muda di usia dia di tahun lalu itu kayak di dulu tuh kayaknya apa ya, melawan tradisi ya, nikah muda. Ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang ya. Jadi istri saya menerima saya apa adanya. Ya, masih kuliah, belum punya macam-macam, belum punya apa, tapi istri saya menemani sampai sekarang. Alhamdulillah.
Jadi bukan masalah apa, bukan masalah nikah mudanya. Ini masalah ilmu, ya. Dan memang para jamaah sekalian secara umum di Indonesia ini kita itu menikah tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Harusnya apa sebelum nikah, kitabun nikah tuh tamat, dihatamkan dulu. Sebagaimana Umar bilang kepada la yadkhulun nasu, karena janganlah sekali-kali masuk pasar kami kecuali yang sudah belajar ilmu jual beli. Harusnya begitu. Nah, kita sebelum nikah nih harusnya sudah khotam dulu kitabun nikah atau kita fikih munakahat. Di situ belajar ya fikih nikah. Ya, apa itu talak? Ya, talak bain, kubro sugro. Ya, talak bid'ah, talak sunnah, belajar. Banyak sekali orang ngomong-ngomong talak, sebenarnya tuh talak, tapi karena dia nggak belajar nggak tahu. Fikih nikah, fikih nafkah nggak tahu. Ya, berapa besaran nafkah, berapa ini nggak tahu kita sebelum nikah. Apa nafkah wajibah, nafkah mustahabah, kita nggak belajar. Ya, uang belanja istri bedanya dengan nafkah apa? Harusnya tahu, wajib. Ya, skincare itu wajib apa enggak? Ya, Ustadz, skincare tuh nafkah wajib atau nafkah apa? Uang belanja itu harusnya paham, tahu. Ilmu dasar itu. Berapa banyak nafkah wajib itu belajar nafkah dulu. Ya, mungkin kemudian belajar tentang hukuk baina zaujain, hak suami istri dalam Islam. Kita nggak belajar. Ini kita bahas nanti di Kapuas. Kita bahas hak suami istri dalam Islam. Haknya istri apa, hak suami? Nggak belajar, kita nggak belajar. Kita main nikah aja. Padahal kalau di KUA, protap nikah itu ada pembinaan sebelum nikah. Matrikulasi 3 hari. Tapi kita skip. Skip, nggak belajar. Nikah dulu, nggak sabar malam pertama. Saya pun ketika di KUA ditawarin, sebenarnya kita ada pembinaan calon pasutri, 3 hari kuliah. 3 hari kuliah. Non-stop. Ya supaya itu dijelasin, ini nikah, niatnya, tujuannya, hak suami, hak istri, sampai-sampai ada pembahasan tentang musyajaratu baina zaujain, ya, persengketaan suami istri, sampai tahap terakhir nusus suami istri ada. Dibahas, itu harusnya kita pelajari sebelum nikah. Dan itu KUA pun memfasilitasi 3 hari. Saya ditawarkan, mau nggak ikut? Kalau nggak skip, saya bilang skip. Harusnya ada. Ya, jadi secara umum di kita di Indonesia ini kita tidak al ilmu qoblal qaul wal amal, makanya perceraian tinggi juga di sini. Ya, gampang ini kita nggak belajar sebelum nikah. Hak suami, hak istri nggak belajar. Nggak tahu dalam Islam, padahal itu sebaik-baik aturan. Baik para jemaah sekalian, mungkin demikian bisa kita sampaikan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah terakhir saya di Banjarmasin ya. Saya izin pamit para jemaah sekalian, kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya, ada salah dalil mohon saya diluruskan. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kalau kata orang dulu, kalau ada sumur di ladang, ya jangan mandi ya, kelihatan auratnya. Mandi di kamar aja ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.